Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan niat mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita, juga dihindarkan dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 81. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baris ke-9. Halaman 81 baris ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ihsanu, adapun berbuat baik, ilal jironi, kepada tetangga, faqad amarallahu bihi, sungguh hal itu diperintahkan oleh Allah. Jadi berbuat baik kepada tetangga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus berbuat baik kepada tetangga. Fi qaulihi, di dalam fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Sampai situ. Wa'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, ini perintah Allah yang paling utama. Hendaklah kita menyembah Allah, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Amal yang diwarnai dengan musyrik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah berikutnya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi kita diperintahkan oleh Allah menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua artinya berbakti kepada kedua orang tua. Pembahasannya sudah dibahas. Wabidzil qurba, dan kepada para kerabat. Para kerabat itu maksudnya adalah kakak, adik, paman, dan yang hal berkaitan dengan saudara-saudara kita. Kita harus berbuat baik kepada mereka.
wal yatama, anak-anak yatim. Berbuat baik kepada anak-anak yatim maksudnya adalah menyantuni anak yatim dan mengasihi anak yatim serta mengusap kepalanya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menyantuni anak yatim atau berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Jadi berbuat baik kepada orang miskin, beri santunan kepada orang-orang miskin. Nah, ini semua perintah Allah. Kalau semua perintah Allah berarti urusan yang penting untuk kita lakukan. Dan ini adanya di dalam Al-Quranul Karim. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang masih ada hubungan kerabat. Jadi tetangga yang masih ada hubungan kerabat lebih kita utamakan daripada tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Hadirin sekalian, misalkan kita punya beras, kita ingin ngasih tetangga, pilihlah yang ada hubungan kerabat dulu, entah itu kakak, entah itu adik, entah itu ponakan dan lain sebagainya. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Tetangga jauh ini bukan tempatnya yang jauh, bukan letaknya yang jauh. Maksudnya junubi artinya jauh di sini adalah tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Jadi wal jaril junubi maknanya, arti letternya tetangga jauh. Maksudnya adalah tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Jadi seperti itu. Jadi tetangga biasa itu harus kita juga berbuat baik kepada mereka. Hadirin sekalian, dicontohkan oleh Rasulullah itu suri teladan yang sangat baik. Rasulullah itu bertetangga dengan Yahudi di Madinah. Pada saat bertetangga dengan Yahudi ini selalu sering mengganggu. Tapi Rasul tetap tenang. Di antaranya adalah dia buang airnya sembarangan. Suatu ketika buang air sembarangan, Rasul tetap tenang. Nah, suatu ketika Yahudi ini melihat mencium bau yang gak enak dari rumah Rasul. Ternyata bau yang gak enak itu ya bau kotoran manusia dan bau air kencing manusia dari rumah Rasul. Akhirnya dia sebarkan. Nabinya umat Islam jorok, nabinya umat Islam gak ngerti kebersihan, nabinya umat Islam jorok, gak baik dan lain sebagainya. Akhirnya sambil mengejek di rumah Rasul juga, ketika dekat di rumah dipanggil Yahudi tersebut, kemudian ditunjukkan. Ternyata sumbernya adalah dari rumah orang Yahudi tersebut. Dia kaget, dia kaget. Selama ini terganggu oleh air kotornya, dia tetap tenang Rasulullah, sehingga Yahudi tersebut masuk Islam. Nah, ini tentu suri teladan yang sangat luar biasa. Kita nggak mampu, ya misalkan rumah kita dikencingin, ya kita pasti ngomel-ngomel, ya. Tapi Rasulullah itu luar biasa. Ternyata sumber kotoran itu merembes ke rumah Rasul dan Rasul nggak ngomong, dan itu berjalan sekian lama. Hadirin sekalian, nah ini contoh suri teladan kita berbuat baik kepada tetangga. Hadirin sekalian, banyak contoh-contoh dari junjungan kita. Hadirin sekalian, wa qad azzama, sungguh Allah mengagungkan, menganggap besar. Waqad azzama, sungguh menganggap besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap besar haqqal jari, haknya tetangga ini. Hadirin sekalian, jadi hak tetangga itu sangat penting untuk kita utamakan. Wa hassa 'alal ihsani, dan menganjurkan untuk berbuat baik ilaihi, kepada tetangga. Wa balagha, dan menyampaikan fil nahyi, larangan, an izaihi, menyakiti tetangga, hatta qala, sehingga Rasulullah SAW bersabda, mazala Jibril selalu senantiasa yusini, mewasiatkan kepadaku,
bil jari untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta zonantu sehingga saya menyangka annahu bahwa tetangga itu sayu risuhu akan mewarisi harta. Jadi malaikat Jibril seringkali berpesan kepada Rasul berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, sehingga saya menyangka, Rasul menyangka bahwa tetangga itu juga nanti akan dapat waris, padahal tidak. Jadi maksudnya adalah saking pentingnya berbuat baik kepada tetangga sampai malaikat Jibril terus menasihati Rasul, mewasiatkan Rasul untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, usahakan kalau kita punya motor, jangan sampai motor kita menghalangi jalan. Tapi kalau tetangga yang punya motor lalu menghalangi jalan, kita sabar. Udah begitu aja. Itu diantaranya. Tetangga punya motor, ngalangi jalan, kita sabar. Yang penting bisa lewat. Nah, kalau kita punya motor, jangan menghalangi jalan. Nah, itu salah satunya. Dan banyak lagi permasalahan-permasalahan bertetangga itu. Yang terpenting adalah kita bersabar terhadap keburukan tetangga jika ada, dan kita tidak menyakiti tetangga, tidak mengganggu tetangga, hadirin sekalian. Maka itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sakit, meninggal dunia, yang pertama ngurus adalah tetangga, bukan orang jauh, hadirin sekalian. Bukan saudara kita yang di Jawa yang ngurus duluan, tetapi tetanggalah yang akan mengurus. Kalau kita sakit dan perlu perawatan ke dokter, tetangga kita yang akan ngurus. Begitu juga kalau kita meninggal dunia, tetangga kita yang akan ngurus duluan, hadirin sekalian, sebelum kerabat-kerabat jauh kita datang, hadirin sekalian. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada tetangga, yaitu yaj'alahu nasiban minal irsi, menjadikan mendapat bagian dari waris, fi mali jarihi, di dalam harta tetangganya. Jadi sayurisuhu itu Rasul menyangka tetangga akan mendapat bagian dari harta waris, padahal tidak, hadirin sekalian. Tetapi menunjukkan pentingnya berbuat baik kepada tetangga, hadirin sekalian. Berarti kita harus, tetangga menyakiti, kita sabar. Dan kita selalu berbuat baik kepada tetangga. Udah, maka insya Allah tidak ada pertengkaran, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga, maka hormatilah tetangga. Jadi kita hormati tetangga. Kalau kita ada lebih, kita berikan rizki kita sebagian ke tetangga, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man azza, barang siapa yang menyakiti jarahu, tetangganya, faqad azani, sungguh dia telah menyakiti aku. Luar biasa Rasulullah. Jadi barang siapa yang menyakiti tetangga, diibaratkan menyakiti Rasulullah. Kita nggak mungkin menyakiti Rasulullah. Maka kata Rasul, jangan nyakiti tetangga, sama dengan menyakiti aku, kata Rasulullah. Nah, berarti kita jangan sampai menyakiti tetangga, hadirin sekalian. Waman azani, barang siapa yang menyakiti aku, faqad azallah, maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Ya, jadi sungguh dia telah menyakiti Allah atau bermusuhan dengan Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini pesan penting kepada kita semua untuk tidak menyakiti tetangga. Ternyata sangat demikian luar biasa kedudukannya, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman. Berarti ini penting, hadirin sekalian, sampai dikatakan wallah, demi Allah, sampai bersumpah. La yu'minu, tidak beriman. Siapa itu? Malam ya'man jaruhu was biwaikuhu.
orang yang tetangganya tidak aman dari kelakuan buruknya. Jadi orang yang tetangganya tidak aman oleh kelakuan buruknya, sering mabok, mengganggu tetangga, sering mintain duit tanpa alasan, sering gedor-gedor rumah dan lain sebagainya, itu semua menyakiti tetangga. Kata Rasul, tidak beriman orang yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kita harus menghormati tetangga kita. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan lingkungan kita menjadi lingkungan yang aman. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusna. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.